sekali ya, teman-teman juga harus berani ya beriklan ya. Ada Meta Ads, ada Google Ads, ada TikTok Ads. Ya. Kalau ada AdSense-nya itu pasti berbayar. Ya, ya. Berbayarnya untuk apa? Berbayarnya untuk anggaran iklan. Ya, seperti yang mentor saya yaitu Mas Yoyo, budget iklannya itu udah miliaran ya, puluhan ratusan juta ya. Tentunya kalau misalnya dia tidak menghasilkan atau apa namanya istilahnya rugi, pasti tidak dilanjutkan sampai sekarang. Nah, nah, karena menghasilkan berarti bisa diteruskan. Ya, jadi kalau dengan iklan itu kalau misalnya hari ini saya mau penjualan 2 atau 10 gitu ya. Kalau lewat organik mungkin akan sulit gitu ya. Tapi kalau iklan itu ya, itu bisa sekali ya. Hari ini dapat lead, hari ini dapat penjualan itu sangat gampang ya. Jadi nanti kita akan belajar ya uh, dengan kelas yang lain ya. Insya Allah minggu depan ya. Minggu depan kita akan coba membawakan kelas Meta Ads ya. Ya, ditunggu saja di grup nanti kita akan sama-sama belajar. Dari Meta Ads sama Google Ads mana yang paling gampang ya? Kalau paling gampang sih memang dari dua ini ya, itu di Google Ads ya. Itu lebih mudah ya. Tapi hanya untuk produk-produk tertentu ya. Produk jasa B2B ya, B2G ya, ataupun produk-produk yang based on location memang saya dorong untuk pakai Google Ads. Tapi kalau misalnya produknya itu sifatnya interest ya, ketertarikan, mungkin paling cocok itu Meta Ads. Contohnya yang paling sederhana, kalau teman-teman jualan sepatu ya untuk customer end user pakai, itu teman-teman pakai Meta Ads. Tapi kalau Anda jualannya ya untuk dikulak orang lain, ya Anda produser penghasil sepatu, Anda produser penghasil sol sepatu, ya jumlahnya partai, Anda pakai atau istilahnya B2B ya, business to business, Anda pakai Google Ads. Ya, jadi kalau jualan sepatu retail Anda pakai Meta, tapi kalau jualan sepatunya grosiran Anda pakai Google Ads atau Anda produser untuk solnya, untuk talinya, untuk apalah ya, yang untuk industri sepatu, Anda pakai Google Ads. Istilahnya itu. Kalau jasa, semuanya arahkan ke sini. Jasa, ya. Jasa servis AC, jasa appraisal, jasa konsultan, jasa digital marketing, teman-teman pakai Google Ads. Ya. Nanti tinggal petakan saja produknya atau usahanya, bisnisnya lebih kemana? Ke interest kah atau ke need? Ya. Kalau need, eh, serang dulu pakai Google Ads. Ya. Kalau TikTok ini karena masanya banyak, lagi naik daun, penggunanya banyak, di situ ada match, ya, ada masa, ya, pasti ada penawaran di situ, ya, ada penjualan di situ. Ya. Jadi kita eman kalau misalnya tidak tidak memanfaatkan itu untuk kepentingan bisnis. Ya, itu ya ada 9 kelas yang nanti bertahap akan kita ulas satu persatu. Namun kali ini ya, mohon izin malam ini kita belajar mengenai WhatsApp marketing. Siap ya, teman-teman? Kalau siap, boleh tulis di kolom komentar siap gitu. Oke, siap, 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 siap. Oke ya, siap semuanya. Oke, siap. Gas ya. Oke, agenda hari ini kita tidak usah banyak-banyak ya. Yang pertama kita kenalkan dulu dengan ragam dan fiturnya. Nah, ada beberapa update terbaru dari WhatsApp. Ya, logonya kalau WhatsApp bisnis dulu ada lingkaran terus ada tulisan B-nya, sekarang nggak ada. Sekarang ganti WhatsApp Plus gitu ya. Ada beberapa fitur tambahan gitu ya. Itu yang pertama. Ini juga nggak banyak kita ulas karena saya yakin teman-teman hari-hari tanpa WhatsApp itu serasa aneh gitu ya. Jadi kalau ini nanti ragam dan fiturnya kita
agak cepat saja. Yang yang kedua memperbanyak database ya. Karena basisnya WhatsApp itu adalah kontak, jadi kontak itu sama dengan kolam prospek kita. Semakin banyak dan dalam ya, kolam prospek kita, insya Allah semakin besar pula potensi untuk merubahnya, mengkonversinya menjadi penjualan atau omset gitu ya. Jadi nanti kita akan banyak memperbanyak database ya. Kemudian kita berinteraksi dengan WhatsApp ya. Nanti akan kita belajar bersama bagaimana kita bisa eh, menentukan atau kita pakai pola ya, bagaimana berinteraksi yang eh, masih dibolehkan ya, masih wajar dan etis ya menggunakan WhatsApp ya. Terus kemudian kita pola interaksinya seperti apa dan kita nanti pakai tools ya, bagaimana bisa menjapri ya satu kali klik bisa ke banyak nomor. Ini nanti lebih banyak bagaimana kita membikin ya sebuah konten ya dengan menggunakan memanfaatkan Meta AI ya. Kita akan belajar bagaimana apa namanya prom-prom ya atau perintah-perintah yang kita bisa gunakan untuk membuat sebuah konten yang menarik gitu. Mungkin itu ya, nanti ada beberapa update ya, kayak mention ya ke semua grup WhatsApp ya, terus kemudian nanti manajemen kontaknya, karena nanti banyak itu bagaimana bisa lebih rapi dan tidak tumpang tindih. Dan nanti kalau misalnya uh, memang nanti akan ada ancaman ya, ada resiko yaitu WA kita kena blokir gitu ya. Dan itu pasti dialami oleh teman-teman yang menggunakan WA marketing ini. Nah, itu bagaimana apa namanya kita melakukan banding ya yang sampai saat ini prom itu tidak pernah ditolak sama WhatsApp ya. Oke, itu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nanti di akhir kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan boleh nanti teman-teman bertanya di akhir. Kalaupun ada pertanyaan sekarang ya, eh, saya sih forumnya diskusi ya. Jadi boleh teman-teman eh, bertanya. Mau nanya kalau pakai tools bagaimana? Ya, nanti tergantung toolsnya untuk apa ya. Jadi tools sekali lagi saya ingatkan ya di awal itu kita jangan tergantung dengan tools. Pertama itu, tools itu hanya alat bantu saja. Ya, kalau misalnya tidak ada bantuan dari alat itu, tools itu, apakah kita berhenti jualan? Kan tentunya tidak. Ya, jadi nanti kalau misalnya toolsnya tidak bekerja, toolsnya itu sudah berbayar gitu ya, harus upgrade ke versi yang premium gitu ya. Terus apakah kita berhenti untuk jualan? Kan tentunya tidak. Jadi tools sekali lagi hanya alat bantu saja, jangan terlalu tergantung sama tools ya. Yang prinsipnya itu. Jadi kalau pakai tools itu hanya memudahkan saja, hanya akan membantu saja. Itu. Nanti bagaimana cara penggunaannya tools? Nanti tergantung dari toolsnya untuk apa dulu ya. Nanti kita akan ada kurang lebih 4 sampai 5 tools ya yang nanti akan kita demokan. Dan ingat ya, kali ini kita yang pakai yang gratis dulu ya. Jadi kalau yang berbayar banyak ya, mungkin toolsnya lebih lengkap, lebih proper ya karena kita keluarkan budget untuk itu gitu ya, untuk membeli tools ya. Pun kalau yang ini kita akan coba tawarkan yang versi gratisnya dulu saja. Kalau yang gratis ini sudah mencukupi ya nanti ya cukup gitu ya. Kalau misalnya ingin yang berbayar ya silahkan nanti bisa beli sendiri-sendiri. Ya. Saya mulai dari sini ya, dari hasil akhirnya ya.
Akhirnya itu ternyata bisa loh ya, menghasilkan penjualan dari WA. Ya, seperti saat ini, seperti yang ini, screenshot ini ya. Jadi saya jualan lewat WA itu cuma dua cara saja ya, dua media saja. Yang pertama pakai story atau status ya, pakai story atau status. Bagaimana caranya? Ya bikin status saja. Nanti pasti ada yang komen. Ya. Kenapa pasti ada yang komen? Ya karena yang lihat status saya banyak. Ya, seperti ini ya, teman-teman. Yang melihat status saya itu kurang lebih ada 586. Ya. Jadi sekali update status yang melihat sekian ya, bahkan bisa tembus sampai 700, 800, lebih dari itu juga pernah gitu ya. Tapi rata-rata segini, ya, rata-rata segini, ya. Kenapa kok bisa banyak gitu ya? Kenapa banyak? Ya, yang pertama karena kontaknya banyak, ya, terutama kontak yang sudah saling save dengan kita, ya. Kalau misalnya yang melihat itu sudah 500, tidak mungkin kontak saya itu ada 500, tidak mungkin. Kontaknya ada 1000 juga tidak mungkin. Ya, karena saya sudah hitung di sini itu tidak lebih dari 10%-nya saja ya, dari kontak kita. Jadi ini sama dengan 10%-nya saja, kurang dari itu. Bisa dipahami sini ya. Jadi kalau misalnya ini merupakan 10%-nya, tinggal dikalikan saja 100%-nya kontak saya. Bisa dipahami ya. Ya. Jadi harus banyak kontaknya. Iya, ya. Terus kalau kontaknya banyak, eh, nanti HP-nya lemot. Ya, berarti ya saatnya upgrade. Upgrade handphonenya. Ya, saatnya upgrade handphonenya. Kalau yang itu saya tidak bisa mensolusikan ya. Jadi intinya kayak gitu. Terus ya, dari situ alhamdulillah ada yang tanya ya. Ini dari status ya, dari status ya berapa kayak gini saya jawab dengan katalog ya. Katalog saya kebetulan pakai PDF ya. Terus kemudian dia akhirnya oke Kak beli. Ujung-ujungnya ini saya buat pakai biar kelihatan profesional ya. Saya pakai Sally ya. Kalau teman-teman all shop ya, online shop pasti tidak asing dengan keyboard namanya Sally. Ini bisa membantu kita membuat invoice ya atau tagihan yang looknya, kelihatannya itu nampak profesional sekali. Ya, jadi meningkatkan eh, apa ya keyakinan orang untuk bertransaksi dengan kita. Ya, ya, hal-hal yang kecil itu justru akan membantu kita. Ya, orang tidak akan ragu untuk transfer, orang tidak akan ragu untuk deal dengan kita. Kalau misalnya teman-teman kwitansinya atau invoice-nya tampil lebih lebih bagus. Ya, dan ini gratis ya. Nanti pakai keyboard namanya Sally. Ya, keyboard namanya Sally. Dan itu gratis. Nah, akhirnya dia transfer teman-teman. Seperti itu. Ya, semudah ini. Iya, semudah itu ya. Dari update story, status, berujung pada transferan. Oke, untuk produk saya yang tumpeng ya, tumpeng nasi kotak gitu ya. Dan kalau tumpeng kan tahu sendiri ya teman-teman. Orang itu tidak setiap hari butuh tumpeng ya. Kalau butuh tumpeng itu nunggu ulang tahun, nunggu naik pangkat, nunggu wisuda, nunggu punya hajat gitu ya. Nunggu momen gitu ya. Tidak setiap hari. Dan itu pun alhamdulillah ya. Saya omset itu kebanyakan dari WA marketing ya. Dari website, SEO ya. Tidak pernah dari iklan ya. Terus dari WA marketing ini. Dari dua sumber ini aja. Terus yang kedua ya, yang pertama saya update story, yang kedua Sally yang iya kan nama Sally nanti saya demokan Sally, Sally jualan Sally keyboard ajaib itu pakai Play Store ya, dicari aja Sally keyboard ajaib. Yang kedua adalah ini saya Copa Japri ya, Copa Japri itu sering japri atau ngechat
atau saya sebutnya ini sebagai ikhtiar saya untuk sebar brosur ya, sebar brosur tapi lewat WA, online lewat WA ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya ada sales sepeda motor, perumahan, properti atau apapun lah ya itu mereka gemar untuk flyering, sebar brosur gitu ya. Apa yang mereka inginkan? Tentunya mereka lagi promosi, ingin memperkenalkan produknya, barangkali mereka lagi butuh gitu ya, barangkali mereka informasinya, brosurnya itu mereka butuhkan. Sama seperti saya ya, walaupun dia tidak butuh, suatu saat pasti, semoga saja ya, nggak terlalu pasti ya, semoga suatu saat butuh dan mereka cari saya gitu ya. Ya sama seperti yang ini. Nah, bedanya ini saya lakukan online ya, tanpa harus cetak brosur, tanpa harus cetak tanpa harus capek-capek ya untuk keliling untuk apa namanya berpanas-panas membagikan brosur itu ya ya kalau cetak sudah berapa terus kalau misalnya belum nanti apa namanya biaya menyebarkannya ya seperti ini ya jadi saya sebar brosur online ya ini bisa dilihat ini saya itu Mei ya baru closing itu September ya hampir 4 bulan 5 bulan ya Mei Juni Juli Agustus September ya hampir 4 bulan teman-teman ya. Ini yang pertama terus tiba-tiba orang yang sama ya dia closing gitu ya nasi kotak jumlahnya cukup banyak 110 ya dan apa namanya ini adalah customer yang kita tunggu-tunggu gitu ya kenapa dia itu orangnya ya super baik gitu ya tidak nawar tidak rewel gitu ya terus ya apa namanya manut gitu ya apa istilah manut ya yang terbaik lah ya nah, kita pun jadi enak gitu kalau misalnya nggak terlalu banyak request gitu kan kita akan all out untuk memberikan yang terbaik gitu ya dan ini baru akan muncul kalau misalnya teman-teman ada ikhtiarnya ya mungkin kalau kalau saya tidak coba jabri nggak akan ketemu yang ini ya pasti suatu saat nanti akan teman-teman akan dikirim ya wah ini nggak mungkin lah apa namanya terus-terusan jabri gitu ya tanpa menghasilkan pasti Allah Maha tahu lah ya ya nanti akan dikirimkan kepada kita customer-customer yang baik yang apa namanya langsung banyak terus langsung cash di awal gitu setelah teman-teman berusaha gitu ya. Nah, itu saja ya teman-teman ya. Jadi WA marketing saya optimalkan di dua sisi itu. Yang pertama saya update story, yang kedua saya cetang chatting gitu ya, kirim brosur online lewat WhatsApp. Oke, ada pertanyaan langsung bisa ditulis di komentar ya. Oke, ini ada WhatsApp ya. Kita kenalan dulu di bab pertama ini ya. Kita kenalan dengan beberapa ragamnya. Ada WhatsApp Messenger, ya ada WhatsApp bisnis. Dulu logonya ini B gitu ya. Tapi sekarang update ya. Jadi cuma ditambahi plus gitu saja. Ya. Ini sama ini saya pakai ya. Ya teman-teman juga kalau bisnis usahakan ada dua WhatsApp gitu ya. Jadi kalau cuma satu WhatsApp itu kayaknya nanti akan kebutuhannya nggak tercukupi ya dengan satu WhatsApp. Oke. Terus yang ini WhatsApp modifikasi atau WhatsApp mode itu ya. Mungkin ada tahu ya teman-teman ya, itu ada GB WhatsApp, ada GL WhatsApp, ada WhatsApp Super, ada WhatsApp Plus dan lain sebagainya. Namanya banyak sekali ragamnya. Ini sebenarnya adalah modifikasi dari WhatsApp yang dua ini, yang official ya, dioprek ya sama orang-orang yang memang paham coding, akhirnya adalah varian WhatsApp modifikasi. Dan ini kita tidak sarankan untuk teman-teman install ya. Jadi kalau ada tawaran ya di skip saja ya. Cukup pakai WhatsApp yang official yang Anda dapatkan dari Play Store. Ya, itu. Oke.
Saya nggak banyak di sini. Intinya ya teman-teman bahwa DNA-nya WhatsApp itu adalah pengirim pesan atau aplikasi perpesanan. DNA-nya itu ya. Hanya saja ya bedanya antara kedua WhatsApp ini adalah di fiturnya ya, di fiturnya. Jadi fiturnya yang membedakan ya. WhatsApp bisnis karena dari namanya itu kita sudah tahu bahwa fitur yang ada di sini itu sangat menunjang untuk keperluan bisnis kita, baik untuk mengelola jualan, ya, dagangan kita atau produk dan jasa kita, ataupun mengelola customer kita, ya, pelanggan-pelanggan kita. Ya, itu ada di WhatsApp bisnis. Ya, saya menekankan di dua sini saja, teman-teman ya. Ya. Ini harus dilengkapi dulu ya. Jadi profil bisnis usahakan fotonya yang bagus ya, yang sendiri gitu ya, tidak rame-rame sehingga mudah orang mengenali diri Anda ya. Jangan di privat juga gitu ya, supaya kalau orang bertransaksi itu jelas ya, clear dengan siapa ya. Terus kemudian yang kedua lengkapi selengkap mungkin ya. Jam buka jam tutup, terus kemudian website, terus kemudian alamat, kemudian akun Facebook, Instagramnya dilengkapin semuanya ya. Kenapa? Karena itu akan membantu untuk orang lebih percaya, lebih yakin bertransaksi dengan Anda. Yang kedua adalah katalog ya produk. Ya. Jadi biasanya kalau orang sudah kepo ya akan spill profil Anda. Habis itu nanti akan melihat katalognya ya. Katalog nanti akan juga muncul di profil beranda profil bisnis sehingga orang akan mudah oh ternyata orangnya jual minyak zaitun, oh jual madu, oh ini jual tumpeng dan lain sebagainya. Jadi akan memudahkan teman-teman untuk mengidentifikasi Anda ini siapa dan jualan apa. Ya, jadi kebanyakan orang lebih yakin, lebih percaya kalau bertransaksi dengan menggunakan WhatsApp dan Anda menggunakan WhatsApp bisnis. Intinya itu. Itu apa? Itu bagi orang-orang yang baru ya, bagi pelanggan-pelanggan baru Anda. Ya, tapi kalau misalnya temen dewe, konco plek gitu, kadang ya ya antara pakai WA bisnis dengan WA biasa nggak ada bedanya. Tapi bagi first impression ya, bagi customer new Anda, new customer Anda akan lebih bagus impresinya, kesannya itu Anda menggunakan WA bisnis. Intinya itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, kalau tidak ada saya akan lanjut ya, di bab yang lain. Oke, sebentar. Online support. Oke, namanya Sally ya. Mau nanya satu HP, dua WA bisnis bagaimana, Pak? Kalau satu HP bisa banyak akun WhatsApp ya. Seperti HP saya itu satu handphone itu saya install 6 ya sampai 6 WhatsApp. Ya, ada tiga WA bisnis, ada tiga WA biasa. Ya, nanti digandakan aja atau di cloning ya. Di cloningnya nanti ada aplikasinya supaya tidak kena iklan gitu ya. Banyak kan aplikasi yang untuk mengcloning ya, itu banyak sekali iklannya. Itu malah nggak kepake itu nanti ya, karena kita enak dulu dengan banyaknya iklan. Jadi ada beberapa aplikasi pengganda aplikasi yang itu saya rekomendasikan supaya teman-teman tetap bisa pakai dengan nyaman ya, tanpa ada gangguan iklan. Kalau pakai WhatsApp lebih dari satu ya akunnya itu butuh diverifikasi dengan nomor yang berbeda-beda ya. Jadi kalau satu akun WhatsApp itu satu nomor ya. Kalau misalnya punya 6 berarti ada 6 nomor yang berbeda. Oke. Terus kalau untuk Japri atau Wapri bagaimana supaya tidak terkesan spamming ya. Nanti ada polanya ya supaya teman-teman tidak dikategorikan spamming ya. Jadi nanti ada polanya. Kita akan belajari di akhir ya.
di bab yang ketiga. Ini baru bab pertama. Caranya bagaimana, Pak? Caranya, caranya yang apa ini? Yang agak, oh, yang menggandakan aplikasi. Nanti kita di akhir ya, di akhir nanti kita sampaikan. Aplikasi pengganda apa ya? Saya sering keluar keluar kalau pakai app cloning. Iya, aplikasinya ada macam-macam. Nanti saya spill di akhir ya. Oke, dari sini aman ya. Kita lanjut. Oke, ini yang saya pakai di WA Business ya. Kalau WA Messenger, insya Allah semua sudah paham ya. Kalau saya pakai ini label, profil bisnis, sama dashboardnya. Dashboardnya ini kalau misalnya apa namanya? Ini adalah kinerja 7 hari terakhir ya. Kalau teman-teman melakukan WA marketing, insya Allah ini grafiknya akan bagus, angkanya akan gede-gede. Ya, dari percakapan dimulai, kemudian apa tayangan katalog ya, kemudian apa namanya status ya, itu angkanya akan besar-besar. Kalau teman-teman benar-benar mengoptimalkan ya, ya. Jadi kenapa apa namanya apa yang menyebabkan 16.000 gitu ya status tayangan? Berarti pertama kontaknya harus banyak, yang kedua Anda rajin update status. Saking rajinnya jangan sering-sering juga. Artinya sampai kecil-kecil lingkarannya itu juga nggak bagus. Banyak orang nyekip gitu ya. Jadi tetap idealnya itu 10 ya, 10 saja. Per hari 10. Jadi kalau mau ngupdate yang ke-11 Anda hapus yang pertama tadi. Ya, supaya nanti cincinnya itu tidak terlalu kecil-kecil. Jadi nanti tipsnya itu gunakan jam yang premium ya, prime time ya, yaitu pagi ya jam 7 jam 6 jam 7 siang itu jam 11 12 sore jam 3 jam 4 kemudian malamnya habis maghrib. Itu bagus Anda untuk update status. Akan banyak impresi atau banyak orang yang melihat status teman-teman pun ya walaupun status kita akan bertahan 1 kali 24 jam, tapi kalau misalnya kita gagal masuknya itu orang juga akan ketumpuk dengan status-status orang yang lain ya. Temannya kan tidak hanya kita. Itu ya. Terus yang kedua, sekarang algoritmanya agak berbeda ya. Disamakan dengan Instagram. Siapa yang dekat ya, yang interaksi dengan kita itu akan dikirimkan statusnya kepada kita yang paling depan. Sehingga sesekali teman-teman ya usahakan untuk ngomentari, paling nggak ngasih love dan lain sebagainya di status orang lain, supaya mereka akan melihat status kita balik. Ya. Itu tipsnya. Yang kedua, ya, nah, katalog. Kalau misalnya masih strip-strip kayak gitu, berarti saya yakin belum belum bikin katalog gitu ya. Ya, kalau misalnya ini auto kepo teman-teman, serius ya. Kita akan kalau misalnya sebar brosur online tadi ya, yang dilihat pasti nanti katalog kita. Ya, orang itu auto kepo. Nah, nanti akan melihat katalog kita. Ya, kalau katalog kita banyak kelihatan ya, ya kita akan lebih dikenal ya, personal branding kita akan lebih 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 mudah gitu ya. Sehingga nanti kalau misalnya kita colek sedikit ya tentang produk kita, promo gitu ya, mereka akan aware gitu. Kalau yang ini percakapan baru ya, orang akan dihitung itu setelah 14 hari ya. Jadi walaupun kontak lama ya, kontaknya sudah sering hubungan dengan kita, pernah chatting-chattingan, tapi kalau misalnya 14 hari tidak ngechat kita, terus tiba-tiba ngechat, itu nanti dihitung poinnya 1. Jadi dia menghitungnya setelah 14 hari tidak berkomunikasi akan nambah poin. Seperti itu. Ini akan muncul manakala itu kalau lihat status gitu ya atau apa namanya kalau kita mengawali Japri nggak akan ngitung di sini nggak akan nambah, tapi kalau melihat status tiba-tiba dia akan chat kita, percakapan mulai ya baru dimulai akan nambah di sini, atau dia melihat profil bisnis kita di Google.
Google profil bisnis atau website kita atau apa WA kita kan disebar di mana-mana. Kalau kita chat pertama kali nanti akan muncul ini nambah poinnya. Jadi itu ya. Jadi perbanyak ikhtiar untuk meng-share nomor-nomor kita. Yang sore bagusnya jam berapa, Pak? Update status. Kalau sore jam 3 jam 4. Ya. Tapi jangan banyak-banyak ya sekali lagi ya. Idealnya 10. Ya. Idealnya 10. Jadi diecer saja. Kalau pagi satu, siang satu, sore dua, malamnya itu. Jadi apa namanya? Jangan terlalu 10 dimasukkan di pagi. Itu juga nggak bagus. Jadi apa ya? Dibagi. Oke, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu bagaimana mendapatkan kontak yang banyak. Ya, pertama, kita bisa mendapatkan kontak yang banyak itu dari Google Maps. Dari mana, teman-teman? Dari Google Maps, ya. Bagaimana caranya? Saya langsung demokan, ya. Kita buka saja. Contohnya, ya, kalau di sini ada yang jualan, apa ya, kita cari katakanlah eh, toko sembako. Ya. Oke, kemudian kita klik yang Maps. Ya, kayak gini ya. Ini paling cocok kalau teman-teman usahanya B2B. Ya, bisnis to bisnis. Itu cocok kalau misalnya kita nge-grab datanya dari sini. Ya, kita cari yang nomornya kayak gini, teman-teman. Ya, yang ada nomornya. Ini ada nomornya 42, 14, terus kayak gini. Ya, ada nomornya 6799. Ya. Nomor-nomor ini yang kita akan apa namanya istilahnya kita akan grab gitu ya, ya kayak gini ya nomor-nomor ini yang kita butuhkan ya. Kita tahu jadi kalau misalnya contohnya ya Anda jualan kue gitu ya, Anda rencananya mau titip jual ke teman-teman yang pemilik sembako gini ya, toko-toko sembako, Anda grab saja ya data-datanya di sini. Ya, ya supaya lebih cepat ya kita nge-grabnya, kita pakai tools ya. Nah, ini tools yang pertama. Tools bagaimana kita bisa nge-grab database ya dari Google Map ya. Perhatikan ya caranya ya. Kita pakai tools yang namanya ini teman-teman. Namanya Map Scraper and Lead Extractor ya. Ini harus pakai laptop ya. Nah, terus kemudian kita open Bing Maps. Ya, kita cari, kita ketikkan saja toko sembako. Enter. Oke. Kemudian kita klik Start Find. Oke, seperti ini. Oke, nanti kalau ingin menemukan titik lokasinya ataupun kedalamannya ya sampai ke gang-gang tinggal zoom in, zoom out saja. Oke, seperti ini. Kita sudah menemukan kurang lebih 86 ya kalau di data saya. Ya, ini itu kayak seperti magnet ya, teman-teman. Jadi kemana kursor kita arahkan, di situ nanti toko ya yang kategorinya kita ketikkan di sini toko sembako nanti akan kehisap ya datanya. Nah, untuk bisa menjangkau di gang-gang kecil, kita tinggal zoom in saja.
Oke, seperti ini saja. Eh, Oke, kita cukupkan nanti sampai katakanlah 300 ya. Ini baru seratusan. Ya, kita tunggu sampai data yang di scrap itu bisa ya 200 gitu ya. Ya, jadi enaknya pakai tools ini ya teman-teman ya. Kita nggak perlu keliling-keliling ya. Kita cukup gerakkan saja kursornya ke mana dia melangkah ya. Di situ nanti toko yang ada di situ akan kesedot gitu ya. Jadi kalau misalnya, oke, cek 1, 2, 3. Suara saya masih aman ya? Tadi sempat nge-freeze. Oke ya, kita cukupkan sampai 200 dulu aja. Nanti tinggal diganti saja. Kalau misalnya sudah cukup, ya kata kunci ini diganti dengan yang lain. Kayak misalnya teman-teman jualan properti gitu ya. Ya cocok untuk ini ya, dokter atau bidan atau pengacara atau profesional yang lain. Ya. Bisa ketikkan aja dokter di situ. Bisa diketikkan bidan itu. Ya. Saya cukupkan ya. Ini 207 ya. Di sini 216. Ini sekitar Surabaya, di sekitar saya, toko sembako ya. Ini nggak perlu nunggu sampai selesai ya, teman-teman ya. Pokoknya kalau misalnya sudah cukup ya, ini kan ada 30 ya, kalau teman-teman bisa perhatikan. Yang tergrab ini ada, sorry, tergrab di sini kurang lebih ada 266 ya. 266 per 36 ya, 36 per 266. Ini nggak perlu nunggu sampai selesai ya, 266 per 266 ya, tidak perlu ya. Karena dia lagi ngeload beberapa data dan itu data kita tidak butuhkan sebenarnya. Kita langsung download saja ya. Ada tanda panah di bawah ini, terus kemudian kita download to Excel. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke, kelihatan ya hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Kita hanya membutuhkan apa namanya data nomor ataupun namanya saja. Yang lain yang kita tidak butuhkan kita hapus saja. Oke, di sini. Nah, ini nanti tinggal dirapikan saja ya. Tinggal dirapikan saja ya. Kayak gini cara merapikannya. Kan ini ada yang ada nomornya, ada yang tidak ada nomornya. Tinggal data, terus kemudian kita pakai Jeps. Oke. Nanti akan terpilah gitu ya. Ada nomornya tapi nomor telepon rumah dan ada yang tidak ada nomornya di bagian bawah kita hapus ya. Oke, sudah kita sudah dapat seperti ini. Oke, gampang ya. Nah, pakai tab bisa enggak? Enggak bisa. Pakai tab itu basisnya Android. Jadi kita pakai laptop atau pakai desktop yang bisa. Ya, seperti ini ya. Nah, ini untuk toko nih. Kalau misalnya ada yang double, ya kita tinggal remove duplicate saja. Oke, seperti ini.
Ya, kita sudah mendapatkan kurang lebih berapa ini? Ada 138. Ya, itu kalau nge-grab dari kontak, nge-grab dari kontak, nge-grab dari Google Map. Ya, nanti tinggal kalau apa namanya butuh yang lain, katakanlah gini kita post ya, kita restart, terus kita kita ganti lagi. Contohnya kita ambil dokter gitu ya. Ya, dokter praktek. Ya, kita start find. Ya, nanti akan muncul ya dokter-dokter yang praktek di sekitar sini. Ya, tinggal diarah-arahkan saja. Seperti itu. Gampang sekali teman-teman. Kalau pakai tools ini. Ya, untuk nge-grab data. Terus bagaimana kalau misalnya tidak pakai tools, Pak? Ya, ya tetap dilakukan ya. Walaupun nanti jatuhnya manual. Tadi nama toolsnya apa? Nama toolsnya map ini, teman-teman. Nama toolsnya ini. Oke, nama toolsnya. Dan ini gratis ya, teman-teman. Pakai extension Chrome. Map Lead Finder. Nama toolsnya. Oke ya, aman ya. Oke ya, nanti tinggal ini kalau sudah tinggal diunduh gitu saja ya. Ya, download to Excel gitu ya. Jadi ada download to CFC, teman-teman pilih yang Excel aja karena lebih gampang untuk mengolahnya. Oke, sampai di sini cukup. Kita kembali ke sini. Ya, itu yang teman-teman dapat dari Google Map. Ya, Insya Allah dengan cara itu kita akan mendapatkan kontak yang banyak. Dan insya Allah tertarget ya. Tertarget artinya kita tahu profilnya ya. Oh ini pengusaha ya. Kalau sasarannya kantor-kantor Pak ya. Nanti ketik aja PT, CV, perusahaan dan seterusnya. Itu ada kurang lebih 400 ya. 400 kata kunci yang kita bisa temukannya di Google Map ya. Bengkel, restoran, kafe, catering, rumah makan banyak sekali. Itu sampai ada 400 frasa atau kata kunci yang bisa kita inputkan dan Google akan mendapatkan hasilnya. Banyak ya. Eh, Toko sembako, toko kelontong, toko Madura Mart, dan lain sebagainya. Banyak ya. Ada 400 kurang lebih kategorinya. Saya lanjutkan ya. Dan itu kalau misalnya eh, Jakarta gitu ya, itu malah gampang teman-teman ya. Jakarta itu karena padat ya, penduduknya rapat gitu ya, dan banyak sekali ping apa namanya Google Map di sana ya, sehingga database itu sangat gampang sekali ya. Jadi langsung itu bisa 500.000 itu cepat sekali kalau teman-teman nge-grabnya di wilayah-wilayah padat penduduk Surabaya atau lebih-lebih di Jakarta, Jabodetabek. Oke, selanjutnya dari WA Group ya, WA Group. WA Group dari percakapan, dari kontak. Ini satu tool saja sebenarnya ya. Caranya bagaimana, teman-teman? Ya, caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Kita buka saja pakai tools ya. Ada yang namanya WA kontak ekstrak.
administrator ya. Ya, nama toolsnya WA Export WhatsApp kontak. Nama toolsnya ini ya. Ya, boleh dicatat. Ih, dengan satu tools ini kita bisa mengekstrak ya kontak-kontak yang ada di WhatsApp. Ya, mana tadi kok hilang? Saya ping dulu. Oke ya. Yang pertama itu bisa dari kontak kita. Ya, dari kontak kita bisa start export ya. Terus kemudian kontak WhatsApp kita akan ke download gitu ya. Ya, tet, 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 ya. Itu ya. Kontak saya ada 20.000 nanti kesesuaian ya. Atau dari chat ya. Di chat itu yang bagian sini ya teman-teman ya. Yang pernah ngechat kita ya. Kalau kita lama tidak menghapus chat ya, itu bisa banyak sekali ini ya. Pokoknya yang ngechat kita ya, yang pernah chat dengan kita. Atau dari grup ya. Ya. Dari semua grup atau dari beberapa grup. Saya ngambil contoh yang dari WA Group ini ya, kelas WA Marketing 8. Nah, nah, ada 180. Kemudian kita pilih file downloadnya berupa Excel, habis itu kita download. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, oke. Kita enable editing. Oke, seperti ini ya. Hmm. Oke, ada semuanya di sini. Jadi cuma satu kali klik saja satu grup itu bisa atau bahkan kita bisa bisa pilih all group gitu. Oke, sampai sini mungkin sudah cukup jelas ya. Cara nginstalnya bagaimana? Ya, gampang sekali ya teman-teman ya. Nanti ada tutorialnya. Karena ini extension Chrome ya, jadi eh, nggak perlu aplikasi copy-copyan gitu ya. Ya, tinggal nanti dicari saja seperti ini ya. Contohnya ya. Export WhatsApp kontak kita cari saja di Google gitu ya. Export WhatsApp kontak. Oke, kita pilih yang paling atas ya, yang extension Chrome ya, yang ini. Kemudian add to Chrome ya. Karena saya sudah ada ya, ini perintahnya saya hapus dulu ya. Nah, kemudian kita tambahkan ke Chrome gitu aja. Hmm. Cukup dua kali klik ya, tambahkan Chrome, terus kemudian tambahkan ekstensi. Oke, sudah. Nanti akan muncul di ekstensinya. Semudah itu. Ya, nanti akan tapping. Oke, muncul di sini. Tuh, teman-teman, cara menginstalnya pun juga sama dengan yang tadi, dengan yang lain. Cara merapikan kontak WA gimana, Kak?
Oke, nanti cara merapikan kontak WA-nya itu bisa dengan cara seperti ini, Kak. Oke, gimana ya? Nah, jujur aja, nanti bertahap ya. Jadi setelah WA-nya apa namanya kita fokus gitu ya. Ternyata kontak yang saya miliki katakanlah 10.000 gitu ya, 10.000. Habis itu kita akan optimalkan ya merapikan kontaknya ya. Jadi 10.000 itu kita japri satu persatu ya untuk memastikan bahwa mereka juga save nomor kita ya, saling save supaya apa? Nanti status optimal dan pesan siar itu juga optimal. Ya, jadi harus dipastikan saling save. Ya, jadi 10.000 itu kita garap teman-teman ya. Setiap hari kita japri ya. Sampai habis 10.000 itu memastikan bahwa mereka sudah save nomor kita. Kita tanya. Ya. Jadi tadi kita download semua kontak kita ya, pakai tools yang tadi, pakai apa namanya yang kontak saja, turut gitu ya. Habis itu kita ini adalah apa namanya scope-nya ya, apa namanya wilayahnya ya, data data yang dimaksud adalah ini gitu ya. Habis itu kita japri satu-satu. Habis itu setelah itu kita rapikan, baru kita rapikan. Nah, ya, untuk penamaannya teman-teman saya pakai kode-kode. Misalnya pakai seperti ini ya. Saya pakai contohnya saya eh, sebentar saya contohkan seperti ini. Supaya nanti kalau kita pesan siar itu lebih lebih gampang gitu ya. Ya, contohnya seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya. Nah, jadi dikasih nomor ya. Ini namanya ya, namanya A titik 238 gitu ya. Namanya siapa? Avandi itu dan seterusnya. Ini nomornya itu cuma sampai A256. Jadi 10.000 itu nanti dibagi 256. Dapatnya berapa gitu ya. Jadi A, B sampai dengan nanti kalau nggak cukup sampai Z gitu ya, mulai dari A lagi, dari AA gitu. Jadi itu untuk membuat ya ini sampai ini AW gitu ya. Ini untuk membuat ya supaya nanti kita ngumpulkannya gampang teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa itu ya? Penamaan ini fungsinya nanti waktu mengumpulkan menjadi broadcast list itu lebih gampang ya karena broadcast list itu cuma 256 terus apa manfaatnya broadcast list itu sangat dahsyat teman-teman ya. Itu untuk mempercepat saja ya kalau misalnya kontak kita ada 10.000 katakanlah berarti pasar kita ada 10.000 ya. Berarti kalau misalnya saya ingin ada promo yang untuk hari ini saja, ya, berlaku untuk hari ini saja. Kalau 10.000 itu Anda japri, itu nggak nutut, ya, satu hari. Itu sekuat apapun WA-nya pasti akan keblokir, ya. Tapi kalau pakai pesan siar ini jatuhnya sama, ya, pesannya akan terbaca secara pribadi, tidak di grup, ya. Hanya ada corongnya, tanda corong saja
Dan itu bisa mempersingkatnya. Dari 10.000 itu mungkin ya 2 jam selesai. Begitu. Pakai apa ngirimnya? Pakai pesan siar. Ya, supaya pesan siarnya itu maksimal, pesan kita nyampe kepada mereka. Pertama kita pastikan dulu mereka nyimpan juga nomor kita. Yang kedua, untuk memudahkan kita membuat broadcast list ya, waktu kita merapikan kontak tadi ya, kita namain dulu ya. Kalau yang ini saya pakai Google Kontak teman-teman untuk mengekspor langsung ya. Itu langsung Word itu langsung 5.000, 10.000 itu bisa ya. Jadi nggak perlu nyimpan satu persatu. Tapi pastikan kalau kontaknya itu sudah saling save dengan kita. Kita nge-save ya, mereka juga simpan. Intinya seperti itulah ya tahapannya. Jadi tahapannya pertama Anda download semua kontak WA ya pakai tools tadi kontak. Habis itu Anda japri satu-satu ya. Nanti ada tools yang untuk memudahkan kita bisa menjapri langsung massal. Yang ketiga, habis itu kita rapikan kontaknya dengan memberikan kode-kode dan mengkelompokkan, mengklasterkannya menjadi 256 per 256. 256 ya. Habis itu baru kita eh, pakai itu ya. Kita awal itu memang cuapek sekali ya. Jujur aja cuapek sekali untuk membuat broadcast list ya. Saya itu sampai 85 broadcast list. Tapi kalau misalnya ya ya saya pengen cepat gitu ya kayak kemarin ya sedekah subuh katakan kan waktunya terbatas tuh ya. Ya itu bisa Wood langsung semuanya. Ada 10.000 kontak saya itu kekirim semuanya. Ya, subuhannya belum selesai, kontaknya terkirim. Kalau dikirim pagi itu ya ndak lewat sedekah subuhnya ya. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi itu menjawab ini. Saya ada database 10.000. Bagaimana bisa terkirim semuanya ya dalam waktu singkat, ndak berapa lama dan terkirim semua dan bebas blokir. Jawabannya di pesan siar. Itu. Kalau cara lainnya saya belum pakai mana apa satunya itu pakai itu terbatas cuma 2.000. Pakai komunitas. Komunitas itu terbatas cuma 2.000, tidak bisa lebih. Maksimal 2.000 member komunitas. Itu teman-teman. Jadi selain banyak kita juga butuh cepat ya. Barangkali ada yang ditanyakan silakan. Cara cek dia udah save kontak tidak ada cara lain kecuali tanya ke mereka sudah save apa belum. Ada sih indikasinya, kita bisa lihat story-nya dia gitu ya. Saling lihat story satu sama lain. Tapi jarang juga ya, bukan jarang ya, banyak juga yang tidak pernah update story sepanjang hidupnya ya, dia pakai WA. Tapi dia simpan nomor kita. Jadi ada indikasinya ya. Nanti indikasinya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau lihat status itu banyak. Contohnya seperti ini. Jadi kalau statusnya, ya ini udah kecil, ya ini apa namanya barnya ini udah kecil, berarti statusnya udah banyak bar ini. Tapi kalau masih panjang itu berarti statusnya belum banyak. Ya. Kalau ini udah kecil, berarti orang yang saling save dengan saya sudah cukup banyak. Dan ini juga menjadikan WA kita semakin kuat. Ya. Jadi tidak gampang kena blokir. Ya, itu. Materinya yang disampaikan tadi filenya tidak ada, Pak, seperti contoh dan maklum Pak Pemula. Materinya yang disampaikan tadi ada filenya tidak, Pak? Ada. Nanti kita kirimkan apa link-linknya tutorialnya itu ada nanti kita bisa kirimkan.
Untuk membuat website affiliate ada. Membuat website affiliate. Kayaknya perlu beli deh, Pak. Kalau website affiliate. Pakai Sejoli itu bisa. Website affiliate pakai eh, yang punyanya Indonesia punya ya, yang buatan teman-teman tanah air itu setahu saya teman-teman banyak pakai Sejoli namanya. Itu bisa pakai affiliate. Itu berlangganan. 300.000 kalau nggak salah per bulan. Cara cek dia sudah saya jawab materinya dia. Ada eh, ada apa lagi itu? Apa ada tools? Ya Pak, untuk berchat secara macar jika kontak WA belum kita save atau masih dalam kondisi seperti aset. Iya masih, iya ada Pak. Nanti kita sampaikan. Jadi per tahun ada Pak. Itu tadi tool gratis ya. Iya, semua toolnya gratis yang saya demokan hari ini. Saya nggak tahu kalau saya nggak pakai sejoli ya. Jadi saya cuma dengar atau karena saya dosen ya teman-teman. Jadi ya saya update ilmu gitu ya. Jadi yang setahu saya. Tapi saya nggak pernah pakai, belum pernah. Untuk broadcast 256 kontak itu per hari ya Pak. Enggak per hari. Itu semua kontak yang kita. Tapi kalau Japri, ya saya batasi satu nomor itu 500 lah, 500. Jadi kalau saya ada 6 nomor, jadi katakanlah 100 atau 200 lah. Jadi kalau ada 6 nomor, berarti sehari 1.200. Sebar brosur online itu. Yang tadi nge-save 10 kontak butuh waktu berapa lama? Paling 5 menit pakai Google Kontak. Oke ya, lanjut ya. Oke, waktu saya kurang 35 menit. Oke, insya Allah nutut. Oke ya, yang sekarang dari generate WA ya, generate number. Jadi gini, teman-teman. Tadi kan saya cerita, ya kita bisa mendapatkan nomor banyak itu pertama dari Google Map, ya. Itu tertarget insya Allah ya, dan cocok untuk bisnis to bisnis. Yang kedua ya bisa dari kolam WA kita, ya. Kalau dari Google Map itu belum tentu nomornya terkonek dengan WhatsApp, ya. Itu nomor HP. Tapi belum tentu nomor HP itu nomor WA. Sebagian besar iya memang nomor WA. Perlu kita verifikasi, validasi, dicek lagi nomornya nomor WA atau bukan. Yaitu ada alatnya namanya checker, WA checker. Seperti ini cara penggunaannya. Ya, ya. Ini saya pakai WA checker ya. Maksudnya apa? WA checker itu adalah untuk mengecek apakah nomornya itu nomor WA atau bukan. Ya, tadi yang hasil download dari ini ya, jadi toko sembako ya. Nah, ini ya. Ini kita cek ya. Apakah ini nomornya WA atau bukan ya. Dia mintanya itu pakai 62 ya. Jadi 08 kita ganti dengan plus 62 ya. Nah, pertama kita hapus dulu stripnya, is all. Oke, terus kemudian kita tambahkan ya. Saya pakai rumus dan ya, sama dengan plus 62 dalam petik ya, dan ini dan nomornya ya. Kita gabungkan ya. Jadi kalau menggabungkan itu pakai rumus dan di Excel atau di spreadsheet sama aja. Nah, ini kita validasi pakai tools yang tadi. Ya, kita pastekan di sini.
di nama toolsnya itu WA Checkers. Ya, WA Checker, terus kemudian kita bikin. Oke. Nanti dia akan ngecek apakah nomornya ini nomor WA atau bukan gitu. Oke, sudah selesai. Cepat sekali ya. Download pakai Excel. Oke, ini hasilnya. Oke, nanti ada statusnya yang as existing, ada non-existing ya. Kalau existing berarti WA aktif. Non-existing berarti dia tidak WA, belum aktif WA-nya. Kita sort saja. Oke, kita pilih yang existing saja. Oke, seperti ini. Ya, itu dicek lagi ya. Nah, dengan tools yang sama ya, kita bisa mengenerate nomor ya. Contohnya saya ambil saja nomor ini ya. Nomornya cakep ini. Ada 4.000 ya. Oke ya. Ini agak lama saya ada. Oke, nah ini di ya, bagiannya di bug generate number. Kita pilih negaranya Indonesia itu plus 62. Bentar. Plus 62. Nah, kelihatan enggak? Oke, nomornya kita pastekan di sini. Terus kemudian kita hilangkan. eh, Oke, kita kasih 999. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita plusnya kita hilangkan. Oke, kita generate. Oke, boom. Ini ada 10.000 ya. Terus kemudian kita bikin validation. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengenerate nomor ya. Dari nomor yang aktif, ya nomor kita masukkan gitu ya. Kan provider itu tidak mungkin mencetak nomornya cuma satu saja ya. Pasti nomornya urut ya. Ya, tinggal nanti teman-teman ya bisa menentukan wilayahnya mana ya. Karena nomor handphone itu ada kode wilayahnya ya. Terus kemudian tinggal pilih ya provider yang sekiranya banyak digunakan kayak Telkomsel ya. Kalau yang misalnya XL prioritas atau Halo gitu ya. Mereka kebanyakan orang-orang kaya gitu ya yang berlangganan. Kita coba download. Nah, tinggal nomornya itu kita generate di sini ya. Nomor itu satu, kita ciplak saja, terus kemudian kita coba generate ya. Nomornya apakah banyak nomor yang lain yang mirip dengan itu yang apa namanya aktif WA-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ternyata ya, ada beberapa yang existing ya. Artinya nomornya aktif. Ya, kita coba filter saja. Sorry. Oke, ternyata lumayan banyak ya yang existing. Oh, enggak terlalu banyak sih. Yang lainnya masih belum belum kebeli ya, masih di counter atau belum aktif. Itu teman-teman ya. Oke, saya coba ada pertanyaan. Tadi nge-save 10 kontak butuh waktu berapa lama? Pakai Google Kontak itu dia makan space drive? Enggak, Pak. Makan.
Ya, jadi kalau kontaknya banyak itu kadang nanti handphonenya lemot ya. Jadi pastikan memorinya cukup gitu ya. Kalau saya, seperti contohnya punya saya ada 20.000 kontak. Itu saya pakai yang 8/256 ya. RAM-nya 8, ROM-nya 256. Ya, Alhamdulillah masih aman, masih bisa. Kalau pakai yang sebelumnya itu eh, handphonenya apa WA-nya nggak bisa itu. Apalagi saya pakai ada 6 aplikasi WhatsApp berat-berat semua. Ada rekamannya boleh, ada rekamannya. Boleh diketik ulang rumus Excel-nya. Rumus Excel-nya yang nambah tadi ya, nambah pakai formula dan teman-teman ya. Jadi saya ulangi ya, kalau merapikan yang dari Google Map ya, pasti nanti seperti ini ya. Jadi Google Map itu pasti tipikalnya seperti ini. Jadi dia per 4 huruf itu ada stripnya. Dan strip ini, karakter ini itu tidak bisa kemakan sama WhatsApp ya. Tidak bisa dihilangkan. Jadi kita harus menghilangkannya. Tujuan Google Map mengasih spasi ini ya supaya mudah untuk dibaca. Jadi dipenggal, mudah untuk dibaca dan diketikkan lagi gitu ya. Nah, ini harus dihilangkan stripnya. Pertama, kita hilangkan stripnya. C kita sorot ya, supaya tidak melebar yang lain. Mana yang kita mau rubah, kita sorot saja. Dalam hal ini kolom C. Kemudian Ctrl H ya. Ctrl H, replace, find and replace. Ya, kita pilih yang replace ya. Kemudian kita cari strip ya. Kita ketikkan aja strip. Kemudian replace all. Nah, itu untuk mengganti stripnya atau menghilangkan strip ya, mencari strip dan kemudian replace all. Itu yang pertama. Yang kedua kita tambahkan 62-nya. Jadi kalau SD-nya seperti ini 62 di sini biasanya ya, supaya plusnya ketut ya kita pakai petik ya 62 gitu ya. Ya sorry, 62 ya, biasanya kalau ini untuk SD ya, untuk SD 62. Nah, terus digabungkan ya. Yang D di depan, yang C di belakangnya. Digabungkan di E ya. Jadi rumusnya bagaimana? Sama dengan ya D dan C gitu. Ini seperti itu. Tinggal nanti ditarik ke bawah. Titik. Nah, seperti ini. Ini cara SD ya. Kalau cara SMP-nya tadi ya, cara SMP-nya langsung aja tanpa perlu ini sama dengan ya dalam petik ya, ya 62 dan ini dah langsung tinggal klik klik selesai. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk rumusnya. Rumusnya itu dan dan apa? Kalau plus itu nanti jumlah. Jadi 62 ditambah angka itu. Tapi kalau dan itu cuma digabungkan di sini aja, ditempelkan di depannya, tidak penjumlahan. Oke ya, itu teman-teman ya, kita sudah belajar di bab yang kedua, yaitu memperbanyak database. Sekarang bab yang ketiga, yang penting ini, yaitu setelah punya data yang banyak, terus dibuat apa datanya ya. Kalau dibiarkan tidak diapa-apain ya ya sama aja ya, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tentunya data yang banyak itu entah dapat dari Google Map, dari WA ataupun dari generate number tadi, itu harus kita coba tawarkan, kita coba rubah ya, ya.
menjadi terkonversi menjadi penjualan.